Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik anak-anak, karena sekarang kita masih di masa pandemi, jadi kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bertemu lagi bersama saya, Meli Sofiani Solihah, pendamping Ibu Dupi dalam mengajar matematika bersama kalian. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar ya. Nah, sebelum kalian menyimak pembelajaran dari Ibu, kalian jangan lupa untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk siapkan buku dan alat tulisnya ya, untuk merangkum materi yang Ibu jelaskan. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sebelum belajar, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai transformasi geometri, jenis refleksi, translasi, dan dilatasi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai transformasi jenis rotasi atau perputaran. Apa sih tujuan dari belajar rotasi ini? Yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian dari rotasi. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan sifat-sifat dari rotasi. Yang ketiga, kalian dapat menentukan koordinat hasil rotasi suatu titik dan bangun datar menggunakan rumus atau gambar. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa gambar. Coba kalian amati apa yang kalian peroleh dari gambar tersebut. Gambar yang pertama. Gambar pertama itu ada kincir angin. Nah, kincir angin ini bergerak dengan berputar dan memiliki titik pusat. Titik pusatnya itu yang berwarna biru yang ada di tengah-tengah. Nah, jika berputar kincir angin itu bentuknya akan tetap dan ukurannya juga akan tetap. Gambar yang kedua yaitu gambar jam. Jam juga merupakan salah satu contoh dari rotasi. Nah, selanjutnya ada gambar biang lala atau kumi diputar. Kalian pasti sudah pernah naik kan? Nah, iya. Contohnya tuh, jika kalian naik kumi diputar, kan awalnya di bawah. Nah, jika berputar, itu posisinya akan berubah. Tapi, bentuk dan ukurannya akan tetap sama. Seperti itu. Baik, tadi kita sudah membahas contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memutar pada setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan sudut dan arah tertentu terhadap suatu titik acuan. Nah, di rotasi ini kalian harus perhatikan ketiga hal. Yang pertama, sudut dari rotasi. Yang kedua, arah dari rotasi. Dan yang ketiga yaitu titik acuan atau titik pusatnya.
Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari rotasi. Sifat-sifat dari rotasi itu ada dua. Yang pertama yaitu bangun yang diputar atau dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Contohnya seperti tadi, yaitu biang lala atau kincir angin. Jika diputar, itu tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Nah, sifat yang kedua yaitu bangun yang diputar atau dirotasikan mengalami perubahan posisi. Contohnya sudah tadi disebutkan ya, seperti biang lala. Yang tadinya berada di bawah, jika berputar maka posisinya akan berubah. Bisa di atas, bisa di samping, bisa di bawah lagi. Terus berputar. Posisinya terus berpindah-pindah. Selanjutnya kita masuk ke rumus rotasi. Nah, di sini ada tabel. Tabel kotak pertama yaitu ada titik P, X, Y. Lalu kotak yang kedua ada rotasi. Nah, di situ kan di bawahnya ada 0, positif 90 derajat. Nah, 0 di situ yaitu titik acuan atau titik pusatnya. Dan 90 derajatnya itu yaitu sudutnya. Di situ tidak hanya 90 derajat saja. Ada juga 270 derajat dan 180 derajat. Nah, untuk pembahasan sekarang kita akan mengambil yang titik acuannya atau titik pusatnya 0,0 ya. Nah, untuk P aksennya yaitu nanti rumusnya negatif Y, X itu untuk 0, positif 90 derajat dan 0, negatif 270 derajat. Nah, untuk rumus Y, negatif X itu untuk jika ada titik atau bangun yang dirotasikan sejauh negatif 90 derajat atau positif 270 derajat. Nah, untuk rumus yang terakhir negatif X, negatif Y itu untuk soal jika ada titik atau bangun yang dirotasikan sejauh positif atau negatif 180 derajat. Selanjutnya ada arah rotasi. Ada dua, sudut positif dan sudut negatif. Jika sudutnya positif, maka jika dirotasikan nanti gambarnya titik atau bangunnya akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, jika sudutnya negatif, suatu titik atau bangunnya jika diputar atau dirotasikan nanti berputarnya akan searah jarum jam. Nah, di sini ada dua contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan koordinat hasil rotasi titik A negatif 2,5 dengan pusat rotasi di titik pangkal sejauh 180 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu terlebih dahulu titik A-nya. Titik A negatif 2,5. Lalu di sini kan dirotasikannya sejauh 180 derajat. Dirotasikan nol, 180 derajat. Maka aksennya itu kita masukkan dulu rumusnya 180 derajat. Berarti rumusnya negatif X, negatif Y. Jika kalian lupa rumusnya, buka lagi ya rumusnya yang ada di tabel itu. Nah, rumusnya kan sudah diketahui negatif X, negatif Y. Nah, di titik A ini negatif X-nya yaitu negatif 2 dan Y-nya yaitu 5. Karena X-nya sama-sama negatif, maka negatifnya kita kalikan. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi 2 atau
X-nya yaitu positif. Lalu Y-nya kan di soal positif dan di rumus negatif. Nah, karena ada positif dan negatif, maka positif dan negatifnya kita kalikan. Positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi 5-nya yaitu negatif. Nah, hasil rotasi dari titik A negatif 2,5 yaitu 2, negatif 5. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Tentukan koordinat hasil rotasi titik B negatif 3, negatif 2 dengan pusat rotasi di titik pangkal sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, di sini titik B itu dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam. Ingat, searah jarum jam positif atau negatif sudutnya? Iya, sudutnya yaitu negatif. Jadi, di sini 90 derajatnya yaitu negatif ya. Penyelesaiannya sama. Kita tulis terlebih dahulu. B negatif 3, negatif 2 dirotasikan. Ingat ya, tulis atasnya 0, negatif 90 derajat. B aksen. Rumusnya apa ya? Rumusnya yaitu Y, negatif X. Karena di sini 90 derajatnya yaitu negatif. Jadi rumusnya Y, negatif X. Nah, di titik B ini X-nya yaitu negatif 3 dan Y-nya negatif 2. Tapi di rumus X dan Y-nya itu dibalik. Y yang ada di depan dan X yang ada di belakang. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu yang Y, karena di rumus Y terlebih dahulu. Y yang ada di depan. Jadi kita selesaikan Y terlebih dahulu. Nah, di sini kan Y-nya negatif. Di sini positif. Negatif kali positif kan hasilnya negatif. Jadi Y-nya di sini negatif 2. Nah, Y-nya kan sudah ketemu. Lalu kita selesaikan yang X. Nah, X di sini sama-sama negatif. Karena sama-sama negatif, kita kalikan. Hasilnya positif kan, negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi 3-nya yaitu positif. Atau X-nya di sini positif. Nah, hasil rotasi dari titik B negatif 3, negatif 2 dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam yaitu negatif 2,3. Selanjutnya ada contoh koordinat bayangan hasil rotasi. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik A negatif 8,2, titik B negatif 1,2 dan titik C negatif 6,5 dirotasikan oleh titik R 0, negatif 180 derajat. Tentukan hasil rotasi segitiga ABC tersebut dengan cara menggambar dan menentukan bayangan titik A, B, dan C-nya. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu kita harus gambar terlebih dahulu koordinat kartesiusnya. Setelah kita menggambar koordinat kartesiusnya, baru kita masukkan titiknya. Titik A, itu kan titik A-nya di negatif 8,2. Nah, X-nya negatif 8 dan Y-nya itu 2. Nanti seperti ini. Lalu titik B kita masukkan ke koordinat kartesiusnya, negatif 1,2. Lalu titik C kita masukkan juga, negatif 6,5. Setelah kita mengetahui titik-titiknya berada di mana, langkah yang kedua kita hubungkan
dari titik A, B, dan C. Nanti hasilnya itu akan membentuk segitiga. Nah, untuk langkah yang ketiga, tinggal kita rotasikan. Tadi kan rotasikannya sejauh negatif 180 derajat. Nah, kalau negatif, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam ya? Iya, searah jarum jam. Karena searah jarum jam berarti kita putar segitiganya yaitu ke kanan. Kita putar 180 derajat. Pertama kita putar titik A-nya. Nanti akan berada di 8, negatif 2. Nah, lalu kita putar titik B-nya. Nanti akan berada di 2, negatif 1. Lalu titik C kita putar, akan berada di 6, negatif 4. Nah, setelah kita mengetahui bayangannya, lalu kita satukan titik-titik bayangannya itu. Nanti akan membentuk segitiga. Baik anak-anak, kesimpulan dari belajar rotasi yaitu rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memutar pada setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan sudut dan arah tertentu terhadap suatu titik acuan. Lalu ada sifat-sifat dari rotasi. Sifatnya itu ada 2. Bangun yang diputar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, dan sifat yang kedua yaitu bangun yang diputar mengalami perubahan posisi. Ingat ya, sifatnya ada 2, yaitu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tapi mengalami perubahan posisi. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi rotasi. Sebelumnya Ibu juga mau memberitahu kalian, mungkin ini video terakhir yang Ibu buat untuk kelas 9A sampai 9F. Nanti pertemuan selanjutnya kalian akan belajar bersama Ibu Dovi kembali sebagai guru matematika, guru tetap di SMP Wahidin ini. Mungkin selama mengajar di sini Ibu ada salah kata atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja. Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi. Anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan soal yang telah Ibu berikan di e-learning ya. Tetap semangat belajar dan kejar cita-cita kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin.